Ini istimewa. Di sebagian daerah sudah terjadi. Nyata bahwa kiamat semakin dekat. La taqumus sa'ah, tidak bakalan kiamat datang hatta yamurrar rajul bi qabrir rajul, sampai datang seseorang melewati sebuah kuburan. Fayaqul, sampai dia berkata, ya laitani makana, seandainya aku yang menempati kuburan itu. Dia mengharapkan kematian, bukan putus asa, tapi kenyataan yang yakin kan setiap orang mati ya. Tapi kenyataan orang yang masih hidup itu nestapa. Ya. Nestapa menjalani hidup. An Ma'qil bin Yasar anhu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min wal yali ra'iyatan minal muslimin fayamut wa huwa ghathun lahu illa haramallahu alaihi al-jannah. Kata Abu Bakrah radhiyallahu anhu ila ibni, bisitan wa la taqdi bainatnan wa anta ghadban. Abu Bakrah, sekali lagi ini bukan Abu Bakar ya. Ada sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrah. Beliau nulis surat pada putranya berwasiat, ya anakku, kamu jangan pernah memutus. Mungkin anaknya jadi seorang hakim. Wasiatnya tentang hakim. Ya. Kamu jangan pernah memutus perkara dua orang sedangkan wa anta ghadban, kamu dalam kondisi sedang emosi, sedang marah. Fa ini sama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqdiyanna hakamun bainasnain wa ghadban. Jangan kalian memutus perkara di antara kalian dua orang yang berselisih sedangkan orang yang memutus dalam kondisi marah. Ya. Ada dua pantangan hakim itu. Satu, memutus dalam kondisi emosi, ini ada hadisnya. Yang kedua, memutus perkara yang terkait dengan hubungan famili sama dia. Itu nggak boleh. Seorang hakim menyidang anaknya, menyidang orang tuanya. Carikan hakim lain. Qala Al-Hasan Al-Basri akhadallahu anil hukam alla yattabi'ul hawa wa la yakhshun nas wa la yashtaru bi ayati samanan qalilan. Tsumma qara'a, kemudian ini Hasan Basri, seorang ulama besar, itu mengatakan dan dia menyindir ayat Al-Qur'an, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq. Memang ayat ini khitabnya kepada Nabi Dawud, tapi sesungguhnya banyak sekali ayat Al-Qur'an yang khitabnya kepada seseorang tapi diarahkan kepada semua orang. Masuk Nabi juga sering beliau bersabda pada salah satu sahabat beliau, ya fulan, ya sahabatku, disebut namanya. Misalkan hadis tentang keutamaan sholat tasbih, itu beliau memanggil sahabatnya paman tercinta yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Ya Ummah, wahai paman yang engkau tahu aku sangat mencintaimu. Engkau kalau mampu kamu sholat tasbih setiap malam. Kalau tidak mampu sepekan sekali, tiap malam Jumat. Tidak mampu sebulan sekali, nggak mampu setahun sekali, nggak mampu minimal seumur hidupmu satu kali. Tentang keutamaan sholat tasbih. Itu beliau Rasulullah memberi wasiat ini kepada Abbas. Tapi hakikatnya kita juga kena khitab. Nah, Al-Quran mengkhitab kepada Nabi Daud, fahkum bainan nas bil haqq. Wahai Daud, kamu kalau menghukum manusia, menyidang manusia, memutus perkara manusia, putuslah secara hak. Wala tatabil hawa, jangan ikuti hawa nafsu. Jadi kalau sedang hawa nafsu tidak sedang stabil, orang yang emosi itu tidak dalam kondisi stabil, labil betul, amarah, itu jangan ikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, engkau bisa akan tergelincir dari jalan Allah. Alladzina yadulluna an sabilillah, orang yang tergelincir dari jalan Allah, lahum adzabun syadid, disiapkan siksa yang pedih. Bimana su yaumul qiyamah, terhadap apa yang mereka lupakan. Ya, yaumul hisab, pada hari hisab. Yang paling berat itu hakim. Saya dari dulu nggak suka jadi hakim. Awal-awalnya waktu kuliah awal-awal itu pengen jadi hakim. Saya kuliah awal sasi ya, fakultas syariah. Saya pikir kalau jadi hakim itu gagah, megang palu bisa bunuh orang, maksudnya mutus. Tapi saya pikir-pikir ini perkara yang masuk
dia menghadapi sesuatu yang berat terus. Atau yang paling ringan sekalipun hakim PA itu kan tidak memutus perkara pidana, perdata murni, tapi kan pahit-pahit semua, bro, cerai gitu sana. Enak jadi penghulu, datang ditunggu pulang bawa berkat. Hakim itu ada 3 jenis. Hakim yang adil, yang memutus sesuai dengan hukum Allah, dia masuk surga. Ya. Terus ada 2 dan itu ada hadisnya. Ada 3 macam hakim. Yang selamat hanya nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini tidak selamat. Semi. Ya. Pokoknya bukan pas tidak boleh menjadi hakim. Kalau terpaksa dalam tanda ditakdirkan jadi hakim, pilihlah jadi hakim yang nomor 1. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkum bin nabiyyina alladziina aslamu lil ladziina hadu war rabbaniyuna wal ahbaru mastufidu min kitabillah wa kanu 'alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ayat ini sering disalahpahami orang. Takfiri, tahu takfiri ya? Gampang menyalahkan orang lain, merasa dirinya paling benar dengan beranggapan bahwa orang yang tidak menjalankan hukum Allah dianggapnya langsung frontal kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, fa ulaika humul kafirun. Dia lupa bahwa Al-Quran itu adalah kitab dakwah. Dia tidak sadar bahwa ayat ini ada pendampingnya, ada 3. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Memang betul ada ayatnya. Tapi ada ayat lain, wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Apa artinya? Ada pentahapan dalam kafir saja ada 2 jenis kan. Kafir dzimmi, kafir harbi. Kafir yang damai kita tidak boleh hukumnya memerangi kafir dzimmi itu. Untuk kita perbaiki, kita boleh bermuamalah dengan mereka. Yang wajib diperangi hanya kafir harbi yang memerangi kita. Qala Muzaim bin Zufar qala lana Umar bin Abdul Aziz Al-Umawi. Umar bin Abdul Aziz ini terkenal sebagai Umar kedua. Ya, Al-Umawi ini berarti Bani Umayyah. Sebenarnya jauh jaraknya dari zaman Umar bin Khattab, tapi keadilannya, karakternya, gaya kepemimpinannya mirip-mirip Umar bin Khattab. Maka ada yang bilang Umar Sani, Umar kedua. Umar bin Abdul Aziz ini menceritakannya, anyakuna fahman halim. Seorang hakim itu seharusnya orang yang sangat menguasai keilmuan hukum-hukum, fahman haliman, tapi orang yang lembut, afifan, ifah, menjaga apa ya? Afif tahu ya? Ifah. Ya. Terus aliman, alim, saulan anil ilmi, selalu menimba ilmu, ya. Di kemampuan keilmuannya diasah, ya. Itu beratnya seorang qadhi, seorang hakim. Ya. Dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ja'at malaikatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa naim. Jabir bin Abdullah salah satu sahabat kecil Nabi, artinya sahabat yang bertemu Nabi tapi dalam kondisi beliau masih kecil, masih nyantri lah, belum dewasa, tapi ingat sudah kecerdasannya, sudah dia menghafal dari hadis Rasulullah. Beliau meriwayatkan, Jabir bin Abdullah meriwayatkan, malaikat datang. Ini kira-kira malaikat Jibril, tidak disebutkan malaikat siapa. Ja'at malaikatan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat pada Nabi wa huwa naim, dalam kondisi Nabi sedang tidur. Faqala ba'duhum innahu naim. Sungguh Nabi ketika datang malaikat itu dalam kondisi tidur. Wa qala ba'duhum innal 'aina na'imah wal qalbu yaqtar. Dan dikatakan sesungguhnya mata bisa tidur, mata Nabi bisa tidur, tapi hatinya tidak pernah tertidur. Yaqdan, hatinya terus terjaga. Kalau kita mata terbuka, hatinya tidur. Terbalik. Faqala inna li sahibikum hadha masalan fadribu lahu masalan. Faqala ba'duhum innahu na'im. Faqala ba'duhum innal 'aina na'imah wal qalba yaqdhan. Faqalu masaluka masal rajulin bana daran wa ja'ala fiha maktubatan ba'atha. Hadisnya panjang, tak percepat
saya ambil intinya. Faqalu fadarul jannah wa da'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam faman ata'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ata Allah. Ini kata kuncinya. Barang siapa taat kepada Rasulullah maka sungguh orang itu taat kepada Allah. Wa man 'asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad 'asa Allah. Dan barang siapa bermaksiat, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, melanggar perintah Rasulullah, maka sungguh dia itu melanggar, melawan atau bermaksiat kepada Allah. Muhammadun farraqa bainal nas. Sungguh Nabi Muhammad sebagai al-faruq, pembeda manusia yang hak dan al-batil. Maka apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan lakukan, kerjakan. Enggak usah pakai mikir. Ya. Yang dilarang jauhi. Ya. Nah, dalam rangka menjalankan perintah Rasulullah atau larangan Rasulullah ini, pilihan A, pilihan B secara manusiawi akan kemungkinan terjadi. Ya, paham maksud saya? Perbedaan pendapat ini akan lazim terjadi. Saya mau cerita tentang bab ini, bahwa betapa kebenaran itu tidak mutlak hanya satu, bisa kebenaran double. Jadi sahabat itu sudah sore begini, ya, sedang perang, kondisi sore kan sudah mau istirahat, belum mau sholat asar itu ya. Nabi langsung didatangi oleh malaikat Jibril sambil membawa kuda dalam rupa Dihya al-Kalbi, megang kuda sambil memerintahkan Nabi untuk tidak boleh berhenti perang, langsung nyerang musuh kafir Bani Quraidah, orang Yahudi yang ingkar janji. Istilahnya harus selesaikan saat itu juga, jangan dikasih kesempatan. Ini karakternya orang Yahudi ya tuh. Kalau dikasih kesempatan untuk berkuasa kayak gini, kayak Israel, Zionis Yahudi. Ketika Palestina dikuasai oleh Turki Utsmani saja, negara Islam terakhir ya, khilafah Islam, aman, hidup bersama Yahudi, Kristen, Islam hidup bersama. Sedang dikuasai oleh Zionis Yahudi, diberangus Islam. Yahudi sendiri yang tidak sepaham dengan mereka juga dibantai. Nah, saya mau cerita tentang betapa Rasulullah bisa mendamaikan suasana. Akhirnya Rasulullah bilang begini, wahai sahabat, kalian jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Sudah asar begini, sudah sore begini. Akhirnya sahabat langsung berangkat. Kalian jangan sholat asar kecuali ada di Bani Quraidah. Langsung berangkat ke sana. Kira-kira kalau dari sini ke Kalisat lah, kalau jalan kaki kan ada kemungkinan waktu asar akan habis. Nah, singkat cerita, berangkatlah pasukan ini. Tidak bersama Nabi. Nabi jaga kota Madinah. Ya. Sudah ini ya, itu perang kota itu. Jadi Bani Quraidah termasuk kota Madinah yang harus diusir. Kira-kira kalau dari sini ya kurang lebih Kalisat lah, ya kan masih Kabupaten Jember juga, ya itu harus diselesaikan itu saat itu juga. Nah, singkat cerita, belum nyampe ke Kalisat ya, belum nyampe ke kampungnya Bani Quraidah, maghrib hampir datang, waktu asar hampir habis. Terbelahlah dua pendapat antara pasukan ini, memilih terus memaksa diri sampai ke sana, nggak peduli sudah, yang penting saya itba dengan perintah Nabi, ya. Tapi ada sahabat yang mikir, ya maksudnya kan Nabi itu kita bersegera itu ke sana. Ya kira-kira kalau mau maghrib sholat di tengah jalan kan nggak ada apa-apa. Jadi berhenti dulu di masjid, sholat ya. Setelah itu jalan lagi. Jadi ada sahabat yang memilih terus berjalan, akhirnya terjadi betul dia terlewati sholat asar tepat waktu. Baru setelah nyampe di Kalisat misalkan ya, di kampungnya Bani Quraidah, mereka sholat asar tapi sudah masuk waktu maghrib atau isya. Sedangkan yang sahabat yang kedua itu yang memilih sholat itu datangnya lebih terlambat lagi kan, karena terbelah dua golongan. Ada golongan yang memaksa langsung ke sana, terus ada golongan yang memilih sholat dulu di jalan. Besoknya lapor golongan yang kira-kira yang semangat itu, lapor yang mana? Kan ada golongan yang mengklaim dia golongan paling benar, yang salah duluan. Jadi cenderung agresif. Ya Nabi,
engkau memerintahkan kemarin untuk datang sholat di sana. Kami adalah golongan yang mematuhi perintahmu, tapi ya kami sholat asar terlambat gitu. Ya perintahnya kayak gitu, akhirnya datang. Apa katakan? Asabta sunnah. Iya, kamu betul, kamu sudah menyesuaikan dengan apa yang aku perintahkan. Ya. Terhadap golongan yang kedua itu dikiranya akan disalahkan. Apa kata Nabi? Benar, kamu sudah menjaga waktu sholat. Iya, sama-sama benar, tapi bahasa Nabi beda. Asabta sunnah, yang satu kamu sudah dalam kondisi kebenaran. Nah, jadi benar itu bisa benar dalam bahasa Arab kan shawab. As-shawab khata'. Shawab itu asabta musibah musibatin. Jadi mendapatkan musibah kebenaran. Ya. Kan musibah juga terlewat salat asar gara-gara memahami teks Nabi seperti itu. Yang menjalankan itu juga benar. Dia menjaga waktu salat sesuai dengan waktu itu. Mana yang salah? Yang salah yang mau nyala. Jadi Nabi itu sebenarnya tegur yang pertama, kalau boleh saya bilang ya. Ya kamu jangan kebanteran mengklaim kebenaran. Kamu bener, yang itu juga bener. Artinya yang mau menyalahkan ya ma'ar mana. Pengennya mau menyalahkan golongan yang kedua, ternyata dibenarkan semua. Itu jadi hati-hati kita dalam bersikap. Yang penting kita jangan pernah mengkafir-kafirkan orang lain. Itu biasanya golongan kiri yang justru dia sendiri yang terjerembab dalam kekeliruan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.